pemirsa, saat ini saya sedang bersama akun yang disomasi oleh pihak dari Partai Demokrat, Badan Hukum Partai Demokrat ya. Di kolom pencarian TikTok tuh banyak sekali akun SWDP atau apa gitu ya. Pokoknya SWDP, akun yang berhubungan dengan somasi dari BHPP dari Partai Demokrat. Nah, saya saat ini bersama dengan pemilik akunnya akan membeberkan bagaimana kasus duduk persoalannya yang sesungguhnya ya. Langsung saja, saya tidak memperkenalkan lebih jauh ya, karena agak sedikit privasi soal data pribadi beliau. Tapi kita kenali dengan nama Ibu, panggil Bunda boleh? Ibu atau Bunda Sudirowi ya. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Terima Bang. kasih. Ini eksklusif Bu, eksklusif ya di Mosato, walaupun suaminya di unpacking, jadi saya minta waktu ya, eksklusif di Mosato ya. Jadi kita siap Ibu. Saya juga dengan senang hati ya, merasa terhormat sekali ya Ibu bisa tampil di Mosato berbagi informasi yang sesungguhnya dan sebenar-benarnya. Boleh diceritakan dulu, nggak usah diperkenalkan nama lebih detail, masyarakat udah tahu bahwa Ibu pemilik akun gitu dari perkenalan saya tadi. Silakan. Ya. Akun TikTok saya memakai nama Sudirowi Budius MP. Saya harus jelaskan kenapa Sudirowi. Sudiro itu nama ayah kandung saya. Wi itu nama saya. Budius MP itu suami saya. Jadi saya hanya mau membantah apa yang dituduhkan kepada saya terkait video-video yang saya upload di akun pribadi saya. Tapi sebentar Ibu shock waktu mendengar somasi pertama gitu? Enggak, karena saya anggap mereka udah one prestasi terhadap saya. Karena sebelum saya take down itu video atas permintaan suami saya, mereka berjanji sama suami saya. Kalau sudah di take down, somasi tidak ada. Tapi nyatanya? Saya sudah pernah, saya ingatkan suami saya, yakin sayang, saya bilang gitu. Saya manggil suami saya sayang, yakin sayang. Ya, mereka kan teman-teman saya. Suami saya menjamin itu kepada saya. Tapi saya nggak percaya. Udah take down aja, nanti disomasi. Saya take downnya pagi menjelang siang. Tiba-tiba di kantor suami saya itu beredar di media sosial surat somasi buat saya. Dan mereka bilang katanya sudah dikirim surat, kapan, di mana, ke alamat yang mana. Saya tidak terima sampai detik ini. Ya, saya mau cerita juga ke Ibu bahwa surat somasi itu kebetulan ada saya juga di sana. Waktu itu di akhir tahun tanggal 31. Benar terkonfirmasi oleh Ibu pertama, alamat yang dikirimkan terhadap akun Sudirowi itu atas nama Ibu itu alamatnya salah. Ya, betul. Terus yang kedua, surat somasi itu tidak dibubuhi tanda tangan pengirimnya. Bahkan juga Bang Budius itu ya menolak karena bukan Bang Budius yang disomasi gitu kan. Itu kan orang yang berbeda. Orang yang berbeda. Walaupun itu suami saya, nggak berhak mewakili saya. Kecuali saya ada amanah untuk kalau memang ada. Enggak. Dan suami saya merasa ya memang harus orangnya langsung. Dan mereka saya tersinggung ketika itu salah satu tim pembicara yang perempuan itu siapa? Giska Putri Pamungkas. Bilanglah akun anonim, akun terorganisir, akun buzzer, akun yang polanya sama, namanya media sosial, pasti polanya sama, belum tentu saling mengenal. Dia bilanglah ini pasti ada yang mengarahkan. Saya jamin kalau Suryo 11 triliun, Rismon 11 triliun, saya ribuan triliun. Menjamin saya tidak pernah digerakkan oleh siapapun. Itu akun asli, akun saya. Karena itu disomasi. Nah, sekarang saya keluar dan saya minta dia menarik itu. Menarik, bilang akun anonim, bilanglah ini, itu dikerahkan. Begitu ditanya sama hostnya di TV, dia juga nggak tahu. Menarik perkataannya dia ya. Soal tuduhan akun anonim gitu ya. Dan diorganisir. Apakah selama ini, mohon maaf, saya sebelum masuk ke substansi dari kontennya, apakah selama ini Ibu aktif secara politik, secara nyata dalam ruang sosial gitu, bukan sosial media ya, ruang nyata gitu maksud saya? Saya aktif. Saya ini garis kerasnya
daihatnya Pak Jokowi. Oke. Dari sejak beliau wali kota. Oke. Pak Jokowi itu nggak mengenal saya. Saya belum pernah sekalipun ketemu Pak Jokowi. Walau suami saya sering bertemu, sudah bertemu. Anak sulung Mulyono kan. Ya. Dan Pak Jokowi mungkin nggak tahu kalau yang disomasi itu akun istrinya Budius, Pak Budius. Nah sekarang saya hanya mau bilang apa salah kalau saya sebagai seorang ibu rumah tangga mempunyai pemikiran seperti itu, tapi tidak bisa saya bernarasi karena saya tidak mampu untuk itu. Saya lihat video-video yang ada di YouTube itu sesuai dengan pikiran saya upload dan saya share untuk pembelajaran politik saya sendiri. Selain saya belajar sama suami saya sendiri, apa salah? Boleh diketahui bahwa di dalam konten TikToknya ibu itu ada postingan-postingan ibu menerasikan sesuatu atau tidak ada ya? Tidak ada sama sekali ibu menerasikan sesuatu dalam bentuk visual. Saya menarasikan sesuatu itu kalau berhubungan pribadi saya. Oke, tidak berhubungan dengan politik. Politik itu saya ambil dari akun-akun YouTube yang di domain publik. Itu saya share. Konten saduran. Seperti bukan partai politik, banyak. Seperti Mosato banyak, cek saja. Seperti beberapa akun sosial media yang Cokro TV dan akun suami saya di mana dia pegang ruang konsensus itu semua dan tuduhan Partai Demokrat itu nggak beralasan. Saya dibilang berkata seperti itu, yang dituduhkan seperti itu, katanya saya menuduh SBY dengan mimpi-mimpinya. Bagaimana saya bisa berbuat? Yang itu ngomong hostnya. Berarti ibu tidak menerasikan secara audio maupun visual. Ataupun bagaimana dengan narasi caption? Apakah ibu memberikan satu pendapat atau tuduhan? Tidak pernah. Tidak pernah. Sedangkan di situ jika ada komentar dari pemirsa juga, dari netizen, saya jarang loh. Jarang untuk menanggapi. Paling kalau yang saya tanggapin yang berkaitan dengan Pak Jokowi. Kalau ada yang sesuai dengan saya, satu visi saya like. Kalau ini biasanya saya nggak suka berdebat karena buat saya bikin apa berdebat? Menanggapi yang baik-baik saja gitu ya. Karena akun saya itu bukan akun anomali, bukan akun abal-abal, dan itu sudah 4 tahun. Artinya ibu menyadur konten-konten edukatif, politik maupun hukum, ibu repost atau istilahnya menyadur konten itu, dan istilah dalam hukum itu kan testimonium de audito gitu. Tapi ibu tidak menerasikan dalam bentuk video. Narasi yang ada di judul itu narasi sesuai dengan konten. Narasi pendapat ibu dari dalam itu tanpa mengatakan yang sebenar-benarnya bahwa tuduhan gitu ya. Tapi pendapat terbuka gitu ya. Tidak pun pendapat saya. Itu biasanya saya mengupload itu judul dan apanya sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam narasi video itu. YouTube itu. Jadi biar mereka lihat, dan saya tidak pernah menutupin. Misalnya mau satu TV saya tutup, tidak pernah. Biar mereka lihat, saya ambil dari situ. Itu kan sudah jelas. Sejauh ini ada komunikasi yang secara direct dalam hal ini melalui telepon ataupun surat yang ke ibu selain surat somasi? Apakah ada? Tidak ada sama sekali. Teman suami saya itu kan bertemu ke beberapa, ada Pak Kamhar. Itu tahu nomor telepon suami saya. Begitu somasi itu mereka tidak telepon. Tapi sebelum saya take down sibuk, mereka WA. Mereka tahu telepon suami saya. Tapi begitu saya take down, tiba-tiba ada suara semak. Mereka nggak tahu di mana nyari suami saya. Suami saya dipitnah oleh akun-akun yang nggak jelas. Bilanglah suami saya lari loh. Dia masih ada loh, masih siaran, masih ini. Dan saya akan pasang badan buat suami saya karena saya merasa sudah dipitnah. Yang berbohong itu siapa? Mereka janji. Berarti secara prosedural itu ibu? Mereka janji sama suami saya kalau udah di take down kontennya itu tidak akan disomasi. Tiba-tiba sorenya beredar di medsos. Perlu saya jelaskan, ketika itu beredar banyak TV bang, banyak TV yang memanggil saya. Saya bilang ada salah satu maaf, saya nggak perlu validasi. Saya pilih beberapa hari karena saya lihat
pihak mereka aja yang ngoceh kemana-mana, seolah-olah itu perbuatan saya. Mereka cek, tahu nggak itu kalau akun itu milik seorang ibu rumah tangga yang kebetulan istrinya Pak Budius M. Piliang. Mereka tuduh suami saya macam-macam. Mereka tuduhlah begini. Mereka kaitkan dengan hal-hal yang suami saya nggak bikin apa-apa. Bernarasi kan boleh. Berarti postingan itu dalam konten saduran itu tanpa digerakkan oleh Pak Budius sama sekali ya? Maka dia kaget. Ketika ditelepon Demokrat, mereka kaget. Karena kenapa mereka telepon Budius? Karena ada nama Budiusnya di situ, di ujung nama saya. Wajar saya naruh nama suami saya, orang saya istrinya. Saya kan, itu akun memang seperti itu dari dulu-dulu. Memang seperti itulah, karena saya masih ada orang tua, ya saya taruh. Gitu. Kan saya anak perempuan, wajar kan pakai nama Sudiro, itu nama ayah saya. Jadi mereka tidak cross check itu akun siapa. Hanya karena akun ada nama Budius M. Piliang, mereka tuduh itu seakan-akan akun suami saya. Seharusnya itu kan dua orang yang berbeda, dan mereka mungkin kaget saat ini ketika tahu itu akun seorang perempuan ibu rumah tangga. Partai Demokrat ini seharusnya ya, jangan sikit-sikit somasi, somasi kok sikit-sikit. Yang jelas-jelas udah jelas-jelas menyebut nama, nggak berani mereka somasi, mencari rakyat. Ingat ya, kalian tuh perlu suara rakyat. Kalian bisa hidup enak itu karena diwakili suara rakyat, bisa duduk manis di DPR itu juga karena rakyat. Dari A sampai Z kehidupan kalian itu dibayar oleh uang rakyat. Jadi jangan sikit-sikit somasi, cross check dulu. Saya keberatan dengan ini dan dituduh seolah-olah itu perbuatan saya. Udah lihat nggak videonya sendiri? Iya, waktu kena video sudah di take down ya. Tapi dengan penyampaian informasi dari ibu ini, penjelasan dari ibu ini, ya saya juga pernah melihat konten akun itu, akun atas nama ibu. Saya memang secara pribadi ya melihat bahwa dalam itu konten-konten saduran yang diambil dari postingan-postingan yang sudah tersebar di domain publik gitu. Jadi ada kayak Solo Times. Ya, Solo Times itu ya beberapa akun. Intinya bahwa akun-akun sosial media yang pro pemerintah dan pro Pak Jokowi gitu. Saya bikin sendiri itu kalau akun berkaitan dengan suami saya berdua. Akun Bang Budius itu beda? Beda. Oh, oke. Akun suami saya itu ada satu, anak sulung Mulyono. Oke. Kedua, akun nama dia. Nama sendiri suami saya, Budius Ma'ruf. Tapi nggak aktif, Bang. Nggak aktif. Nggak aktif, karena dia udah sibuk di WA grup itu. Iya, benar. Ya. Dan suami saya tidak pernah melarang saya. Biar tahu ya, seluruh Indonesia ini tahu saya pun biar satu visi sama suami saya. Ketika Pak suami saya mengkritik Pak Jokowi dengan ini, saya lawan. Saya pun berdebat. Boleh tahu Ibu, dengan adanya pelaporan ini kan pasti akan sedikit mengganggu aktivitas harian ini ya. Ibu tadi menggarisbawahi bahwa Ibu adalah seorang pendukung garis keras Pak Jokowi. Terus yang kedua, aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Apakah ada aktivitas lain lagi yang dharma wanitaan kah atau aktivitas sosial lainnya lagi yang dalam hal ini yang edukatif ke masyarakat yang Ibu lakukan mungkin akan terganggu dengan situasi pelaporan seperti ini? Kalau untuk pelaporan karena sudah diwakilin sama pengacara, saya sih nggak terganggu. Tetapi saya hanya mau meluruskan untuk yang menggugat saya, yang mensomasi saya, surat somasi belum saya terima. Tapi sudah dilaporkan ke LP, saya mau ketawa. Saya ini loh orang bodoh, titel nggak ada. Yang ngomong tuh titelnya berderet. Berderet titelnya banyak. Apa nggak bisa cross check dulu baru mensomasi orang? Saya nggak sabar, saya tuh nggak percaya sama kepolisian. Makanya kenapa saya minta sama suami saya, hari ini saya mau keluar, saya mau bicara di depan media. Nah, suami saya penuhin. Karena saya merasa saya terganggu. Suami saya dibully, saya dihina. Seolah-olah apa yang dibilang Demokrat itu benar. Nah, mungkin mereka kaget. Sekarang saya bicara. Sedikit pun saya sama sekali tidak pernah mau menuduh, memfitnah. Itu kan orang-orang yang ngomong. Dan orang-orang yang ngomong di video itu kan udah pada ngomong duluan. Di DPR. Di semua. Jadi merasanya kan di mana saya bohongnya, di mana nebar fitnahnya, di mana kebohongan lo orang di sana mereka yang ngomong, saya nggak ngomong apa. Bukan ibu yang mana ngomong. Ada
Makanya ketika di MAK itu saya marah betul. Saya bilang saya nggak bisa terima ini. Saya bilang sama suami saya. Jadi mau gimana saya mau bicara. Biar Demokrat lihat. Itu kan orang pintar semua dalam itu. Jadi jangan mengakali rakyat. Marah sama orang. Mau membela orang lain dikambing hitamkan. Jangan, saya nggak takut. Karena saya merasa mewakili suara-suara yang dibawa di akar rumput yang tidak bisa bersuara. Iya. Boleh tahu sejauh ini kan dengan adanya pandangan-pandangan ataupun narasi yang disampaikan dari politisi Partai Demokrat ya sejauh ini, apa tanggapan Ibu? Misal tadi kan dari Mbak Diska ya yang mengatakan akun anonim ya, terorganisir dan sebagainya. Sama Bapak Hairul Umam. Pak Hairul Umam, itu kira-kira apa tanggapannya? Karena beliau kalau nggak salah mewakili Badan Hukum Partai Demokrat yang tampil di media gitu. Ya, kalau saya rasa mereka itu tidak bergerak sendiri. Mereka ada yang katanya kan mereka menggugat saya, mensomasi kami di YTN dan saya sendiri pribadi, akun pribadi. Itu kan atas izin SBY sama AHY. Oke, berarti diketahui oleh mereka. Loh, dia ngomong sendiri kok Pak Hairul Umam di head to head yang waktu bertemu dengan Pak Agri. Berarti salahnya di sini ya semua tahu mereka. Partai Demokrat dalam hal ini SBY dan AHY. Begitu kah? Iya, mereka diduganya seperti itu atau gimana? Kalau saya bilang sih nggak mungkin terjadi adanya proses somasi gitu tanpa ada ACC gitu. Kenapa somasi itu dijalankan? Karena tidak ada permintaan apapun dari suami saya. Karena mereka kan menganggap itu suami saya. Kenapa suami saya diam? Kenapa saya diam? Karena memang bukan orangnya salah. Berarti maksudnya Ibu ketika melihat surat somasi ini yang sudah tiba-tiba tersebar di sosial media, Ibu belum tanda tangan, belum menerima sama sekali. Saya melihat aja belum. Saya melihat itu isinya apa di sosial media, Bang. Iya. Secara fisiknya itu belum ya. Artinya di sini bahwa Ibu mau katakan bahwa dengan adanya penyampaian Ibu, apakah prematur somasi yang disampaikan oleh itu? Iya dong. Enak buat dia orang, nggak enak buat saya. Iya kan, mana bisa begitu? Cross check siapa itu Sudirowi? Bukan Sudiro itu Budi MP yang bukan. Itu salah besar dan dua orang yang berbeda. Walaupun kita pasangan suami istri, tapi itu suami saya itu tidak pernah utik-utik akun saya. Saya bilang, sayang, saya udah naikkan tuh video saya yang hari ini. Gitu dong, nggak ada. Dan suami saya itu mensupport apa yang saya buat. Luar biasa. Tapi ketika pihak Demokrat meminta saya download, minta take down, suami saya kaget. Terus saya upload apa katanya? Saya bilang ini penontonnya kenapa? Saya rasa ini abang, ini saya rasa insting saya sebagai orang bodoh ini, insting saya, akal sehat saya mengatakan ini ibu-ibu bodoh yang nggak tahu apa-apa, yang politiknya terbatas, yang tidak pernah bicara apa-apa di media sosial, mengira di akun itu yang saya upload, di penontonnya nggak banyak bang, di akun saya mendekati 700.000. Wah, dalam waktu 24 jam? Ya. Sebelum 24 jam? Jadi mungkin banyak yang nge-tag Demokrat. Nah, kalau memang itu tidak terbukti, kalau dianggap itu bohong, tunjukkan loh dengan fakta. Fakta dong, lawan yang ada di video itu, lawan fakta, jangan bilang bohong. Bohong, nggak benar, itu penghinaan. Jangan begitu, tunjukkan dengan fakta biar rakyat tahu. Dan satu saya mau bilang, katanya negarawan. Negarawan itu kan susah dapatnya kalau nggak jadi presiden. Negarawan, kalau negarawan, saya maunya para negarawan yang mengaku itu tuh jangan dikasih rakyat suguhan seperti ini, politik yang nggak jelas. Rakyat dikasih suguhan ijazah yang nggak jelas, panjang kemana-mana. Kenapa dia nggak bisa, Demokrat tidak bisa melarang Roy Suryo yang bisa seenaknya ngomong? Artinya di sini apakah saya ingin melihat ke kedalaman lagi? Ini sebatas keyakinan atau pandangan kita melihat apakah ini salah Pak SBY atau salah Pak AHY gitu dengan dalam situasi somasi ini. Kalau saya rasa sih, karena kalau saya rasa nih ya, saya nggak ada berniat jahat sama manapun, dengan siapapun, dengan mengupload itu tidak saya mau mengapakan Demokrat juga tidak. Saya hanya merasa kalau video saya direspon orang, berarti kan memang video itu banyak disukain orang. Kalau memang itu tidak benar atau dianggap bohong, saya mau dilawan pakai fakta. Gendangnya cuma dua bang. Kalau enggak hoax,
ya benar. Kalau benar tunjukkan kebenaran, kalau hoax ya lawan juga. Kenapa bisa hoax? Seperti Pak Airul Umam bilang, berkatalah, ungkaplah kebenaran walau pahit sekalipun. Nah sekarang saya ungkap ini kebenaran ini. Dan mereka menganggap akun Sudirowi itu siapa sebenarnya. Ini saya orangnya. Ini asli orangnya. Dan keluarga saya tahu ini semua. Saya berbicara ini untuk menangkis apa yang dituduh Demokrat. Boleh tahu dengan adanya situasi seperti ini ya Ibu. Ini kita sedikit lebar. Saya tertarik artinya dengan ini sudah masuk ke ranah politik dan hukum ya. Dan apa pandangan Ibu ya dengan adanya situasi kasus ini? Artinya ini kan sebagai dampak dari kasus ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu oleh pihak Roy Suryo CS. Ya, apa tanggapan Ibu? Sebetulnya Bang ya, jujur dari hati saya yang paling dalam, saya itu sedih sebagai warga negara Indonesia. Sedih bisanya pembulian di mana-mana terhadap mantan presiden, tidak ada pembelaan. Katanya negarawan, seharusnya sesama negarawan saling membela, menangkis hal-hal yang membuat kisruh. Bukan didukung, bukan didorong, bukan dikompor-komporin. Kasih dong suguhan kepada rakyat yang di bawah ini, politik yang sehat. Jangan saling menimpal itu yang di DPR itu, saling serang, saling apa. Jadi kalau rakyat tiba-tiba bersuara, panas, tersinggung. Nah, maunya saya sebagai rakyat ini, sebagai suara rakyat nih, mewakili akar rumput yang ada, kepengennya para politisi, para negarawan ini akur. Kalaupun memang harus tonjokkan di belakang layar, jangan ditunjukkan ke masyarakat. Buat apa? Nanti begitu kan pendukung saling ini. Kita mau jadi apa kalau begini? Tuh Roy Suryo itu seenak-enaknya ngomong, nggak ada tuh Demokrat, diem aja, cengengesan aja ngelihat. Harusnya dilarang dong. Mau bekas mantan kah apakah harus dilarang. Siapapun dia, lain-lain itu harus larang. Nggak boleh begitu, nggak boleh begini. Kalau mau dihargai, ya hargain juga orang. Itu yang saya pelajarin. Kalau mau dihormatin ya juga hormatin orang. Jangan bermain dua kaki. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Maling teriak maling, dituduh. Saya nih korban. Baik ya, ini ungkapan hati seorang ibu ya. Yang dalam hal ini beliau sebenarnya tidak terlibat jauh dengan urusan seperti ini. Hanya di sini ya mungkin ada keterkaitan dengan Pak Budius ya. Jadi akhirnya Ibu Sudiro juga harus turut terseret dalam ruang somasi ini ya. Kemudian somasi juga itu belum sampai ke Ibu, belum juga ditandatanganin dan Ibu belum pernah melihat secara fisik, dan tiba-tiba sudah ada somasi di yang dalam hal ini sudah ada pelaporan di Polda ya, di Polda. Jadi empat akun ya, dan salah satunya akunnya Ibu. Dan ini yang menjadi pertanyaan besar bahwa Ibu Sudiro, beliau tidak menarasikan secara langsung, tidak benar, dan apa tidak istilahnya pernah. Tidak pernah ya, itu bukan omongan saya, bukan omongan Ibu yang juga. dikomplain sama Partai Demokrat. Apa hukumnya itu katanya narasi saya SBY ini, pokoknya itu hello mereka bisa buktikan nggak itu omongan saya, ada nggak? Kalau memang mereka bisa buktikan, tunjukkan sama saya. Nah, menjadi pertanyaan tuh, mereka bilang akun anonim, bagaimana mereka bisa tahu itu narasinya Ibu? Ya makanya kan? Itu kan saya ini nggak sekolah loh Bang, mereka tuh rata-rata titannya lebih dari 2 ya, masa nggak bisa? Itu tuh yang mereka itu jadi juru bicara ya karena perintah. Saya ini nggak ada loh yang menggerakkan. Suami saya aja tidak bisa menggerakkan saya. Oke, baik. Boleh Bu, closing statement apa yang Ibu mau garis bawahi terhadap somasi kemudian pelaporan yang sudah di Polda. Tentunya di pelaporan di Polda kan nanti proses hukum kan akan berjalan, dan kita percayakan kepada tim advokasi kita ya. Ada beberapa tim advokasi, ada tim hukum merah putih, tim hukum merah putih, Pradi Bersatu, terus ada juga dari grupnya Bang Farad Abbas, kemudian ada juga dari petisi ahli ya Bang, dan mungkin ada yang lain-lain lagi akan bergabung banyak sebenarnya ya, tapi
yang sementara masih ada sekitar itu ada banyak ya, tapi kita tidak menyombongkan soal banyaknya pengacara, tetapi di sini ya kita tetap patuh dengan hukum karena memang kita berterima kasih juga soal solidaritas untuk semua pengacara yang sudah tergabung dan mungkin akan bergabung nanti. Nah, boleh saya minta closing statement Ibu ya terkait somasi dan atau lebih spesifik kepada Partai Demokrat. Saya sih sebenarnya sih nggak pengen berurusan dengan begini-begini. Saya ini sebagai kebetulan bulan ini saya 53 tahun. Dan saya disomasi sama Partai Demokrat. Ini hadiah terindah dan terburuk buat saya. Bukan bulan ulang tahun hari ini? Hari ulang tahun, Pak. Hari ini? Bukan. Kemarin tanggal 7. Tanggal 7? Ya, tanggal 7 Januari itu 7 Januari. ulang tahun. Saya merayakan dengan suami saya. Terus kata suami saya, selamat ulang tahun sayang. Waduh, selamat ulang tahun juga buat Ibu ya. Sehat, panjang umur ya. Ini luar semakin biasa. Kuat, kata suami saya, semakin kuat. Tetap dampingi saya. Terus saya bilang, ya ini ulang tahun yang terindah buat saya karena saya masih bersama saya, dan terburuk buat saya karena ada somasi yang nggak jelas. Di 53 tahun ya? Ya, 53 tahun persis di Presiden ke-8, 5 tambah 3 8. Ulang tahun tanggal 7, tahun 7 Januari. Presiden ke-7 Pak Jokowi. Wah ini. Ini Bang Budeus ini luar biasa ya. Ini kekasih dari Bang Budeus ya, pacar abadi ya. Yang sampai detik ini terima kasih juga untuk Bang Budeus ya. Bukan pacar, nanti salah lagi digoreng-goreng. Pasangan berbicara. Kalau pacar tuh pasangan berbicara. Gitu ya. Soalnya saya ini istri saya. Nah, istri digoreng saya kekasih. lagi. Gak apa-apa ya, mereka goreng kan mereka yang gosong. Soalnya kan takutnya kan memang ada yang kepengen menyenggol suami saya karena kan memang dia kritis. Ya, kan? Memang saya pun menghadapi yang sama juga karena konsekuensinya. Tapi kita tidak mundur, kita tetap. Saya hanya berpesan, saya sebagai masyarakat punya hak politik, apalagi saya ibu-ibu yang belajar dari YouTube. Sekarang kan gampang, Bang. Ada WiFi di rumah, keluar semua apa yang mau kita cari. Nggak pun kita cari, tiba-tiba dia lewat di beranda. Terus saya ini memang pendukung garis kerasnya Pak Jokowi. Tetapi bukan berarti saya ini alergi sama yang lain-lain, tidak. Tapi kalau saya berpendapat, bukan berarti saya membenci. Berpendapat kan boleh, berbeda kan boleh. Tapi jangan katakan bohong. Jangan katakan ini. Dan kasihlah pelajaran bagi rakyat, buat elit-elit politik yang ada di negeri ini. Jangan kalian ini ketika 5 tahun sekali butuh rakyat. Setelah itu kalian injak-injak hak rakyat. Kalian bilanglah begini, begitulah begini. Makanya saya bilang lagi, jangan sombong sama rakyat. Karena kalian bisa hidup enak itu ya karena rakyat. Memang seperti itu ya. Terima kasih banyak waktunya Ibu. Ini luar biasa ya. Saya merasa ya terhormat ya karena Ibu bisa berbagi. Terima kasih juga Bang udah diundang, udah ini. Saya harus berterima kasih banyak dan juga kan satu ucapan ulang tahun. Saya nggak ada kado ya. Tapi mudah-mudahan ini kado. Ya, mudah-mudahan saya berharap kado doa dari pemirsa buat Ibu Sudiro ya untuk sedang menghadapi proses ke depan ya. Termasuk saya juga. Kalau saya 2 LP. Sama-sama kita Bang. Sama-sama kita harus berjuang. Kita berjuang tetap semangat ya dan terutama Ibu yang merayakan ulang tahun kemarin ya. Usia 53 itu spesial bagi beliau dan berharap kado terindah dari kalian adalah doa buat Ibu ya. Dan aku Sudirowi bukan anonim. Bukan anonim, aku Sudirowi bukan anonim. Ini asli ya. Dan salam hormat buat Bang Budeus ya. Anak Suyung Mulono. Ikuti terus Mas Satu di episode berikutnya.